Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau bikin video simpel aja cerita-cerita untuk 5 kecacatan di Oppo A37 seharga 500.000 ini kondisi baru. Ya, ini cukup menarik dan aku bisa dibilang semangat banget untuk bikin konten ini karena aku pikir ini salah satu konten yang bisa dibilang cukup bermanfaat buat temen-temen di luar sono yang kebetulan lagi tertarik buat beli HP beginian. Lebih baik tonton dulu sebelum beli, takutnya nyesel waktu beli. Ya, aku mengira kalau HP ini refurbish, kelihatan kalau ini tuh produk lama, produk 2016 Oppo A37 ini, cuman sekarang stoknya masih banyak terjual di online. Ini kondisinya baru dan bisa dibilang laku banget ini guys, sampai terjual kayak puluhan ribu kayak gitulah. Ya, ini banyak banget yang ngira mungkin menarik karena HP-nya murah, terus kondisinya baru, garansi 1 tahun dari sellernya seperti itu. Terus bisa dibilang nggak ada keterangan sama sekali refurbish kayak gitu. Tapi aku akan sedikit cerita kalau ada 5 catatan yang mungkin menguatkan kalau HP ini benar-benar refurbish. Sebenarnya secara simpel ini juga nggak terjual di Oppo resmi kayak gitu, terus ini keluaran lama, jadi otomatis ini kayak produk rekondisi kayak gitu, produk lama yang di repack kembali, didaur ulang kayak gitulah. Oke, langsung aja aku akan cerita untuk alasan pertama di kecacatan Oppo A37 baru ini adalah dari segi aksesoris. Ya, ini pokoknya cukup dipertimbangkan karena ini aksesorisnya itu bener-bener KW berat guys. Mungkin kalian yang mengira kalau beli HP baru kan itu udah nyaman, aman, aksesoris bisa langsung dipakai, udah ada headsetnya. Untuk Oppo A37 ini dapat casing juga, tapi untuk unit yang aku dapat nih ya, chargernya nggak bisa buat ngecharger, alias nggak bisa nambah kayak gitu. Aku udah nunggu lama tapi nggak nambah sama sekali. Bahkan bisa dibilang untuk kabel datanya masuk ke port chargernya ini aja bisa dibilang kenceng banget, kayak seret banget, kayak harus dipaksakan kayak gitu. Dan kalau aku biarkan ngecharger terus kayak gitu, itu bagian chargernya itu kayak panas banget, kayak mau meledak, dan bagian HP-nya juga panas. Terus ya kayak gitu persenannya nggak nambah, jadi kelihatan kalau kualitas chargernya parah banget. Dan kalau ngomongin kualitas headsetnya ini juga ya bener-bener apa ya, kayak KW-KW berat kayak gitu, itu kayak nggak ada kualitasnya. Ya, ini sebenarnya sih rada menakutkan kalau mau dipakai ya. Jadi kalau kalian mau beli HP beginian ataupun sudah beli, mending kalian nambah budget buat beli aksesoris yang original agar si HP-nya otomatis sedikit lebih awet untuk dipakai jangka panjang kayak gitu, nggak ngerusak si HP-nya ya. Terus kecacatan yang kedua adalah dari segi ya bodinya guys. Ini kelihatan banget kalau HP baru tapi kok beginian ya. Ini padahal Oppo lah ya, brand bisa dibilang brand besar ya. Mungkin yang menjadikan HP ini laris juga karena customer mikir ini produk Oppo, produk bagus kayak gitu. Tapi di sini aku merasakan ada sesuatu yang cukup konyol dan aneh. Nih, kalian bisa melihat nih. Itu kalian udah bisa melihat tulisan Oppo-nya. Di OPP itu tembaganya nggak ada guys, tembaga lapisan luar maksudnya. Kalau di yang O belakang ini ada kan, kalian bisa melihat nih, tembaga lapisan luarnya itu ada yang mengkilap-mengkilap itu kayak gitu. Tapi di yang OPP itu nggak ada, alias kayak ini apa ya, kayak aneh nih, kayak jadi kayak kurang, terus ada lubangnya kayak gitu. Ini sih aneh sih, padahal ini kan HP baru, jadi kelihatan banget ini kayak nggak standarisasi banget dijual di pasaran kayak gitu. Ini jadi bukan dari Oppo kayak gitulah. Aku juga ngerasa kalau slot ini apa, slot SIM-nya itu kayak serak, nggak enak banget guys, kayak kasar. Dan finishing slot SIM-nya juga parah banget asli, sama sekali nggak rapih. Ya kayak gitu sih untuk desain bodinya, ada sedikit kecacatan tadi di tulisan sama slot SIM. Terus selanjutnya yang ketiga adalah waktu aku ngehidupin HP-nya, ini LCD-nya juga bermasalah. LCD-nya itu ngedap-ngedip guys. Ini sebenarnya rada menyebalkan. Jadi buat dipakai itu mata kita itu kayak capek, dap dip itu ringan banget sih sebenarnya, kecil. Di kamera nggak bakal kelihatan, tapi
ini kerasa kalau dilihat langsung. Misalnya dipakai rada berapa menit kayak gitu, ini unit yang aku punya ini kayak LCD-nya dap-dip kayak gitulah. Ini nggak enak banget. Dan yang kedua, ini juga view angle-nya parah. Bukan view angle-nya jelek, ya mengingat ini HP entry level, jelas view angle-nya itu nggak bagus, tapi view angle-nya itu kayak nggak bener loh. Biasanya kita melihat HP itu kan titik paling tajamnya waktu HP benar-benar menghadap ke muka kita secara lurus, maksudnya kayak gitu. Tapi di Oppo A37 ini titik paling tajamnya malah waktu LCD-nya rada serong seperti ini. Gak tahu di kamera kelihatan banget bedanya atau enggak. Kalau di seperti ini itu agak kayak blur, tapi kalau di seperti ini itu tajam. Dan ini kelihatan waktu di warna putih. Di warna putih ini kalau kita serongin ke kiri, ini LCD-nya jadi kayak warnanya itu kayak cool, kayak kebiru-biruan. Tapi waktu diserongin ke kanan, ini kayak jadi kayak hangat kayak gitu, kayak jadi kuning-kuningan. Jadi ini pemasangan LCD-nya kayak apa ya, nggak presisi kalau kata aku, sampai rada bayang-bayang gimana, kayak nggak asik sih. Aku paham banget kualitas Oppo A37 yang dulu aku bener-bener user, aku juga jualan COD kayak gitu udah banyak puluhan, itu nggak seperti ini guys, serius. LCD-nya kayak gitulah. Next, lanjut ke cacatan yang keempat, ini pada bagian hawa panasnya yang bener-bener sama sekali nggak lucu guys, alias kayak ngagetin. Di bagian samping kamera ini aku baru menghidupkan datanya ini barusan banget, nggak ada setengah menit ini udah kerasa panas nih. Jadi panasnya itu kayak ngegumpal di bagian sini, kayak ada part bagian yang nggak stabil di dalaman mesin ini. Ini nih panasnya kerasa banget, cuman aku nggak bisa transfer energi panas kepada kalian ya. Ini kerasa sih. Padahal ini produk baru loh ya, sekali lagi. Jadi ya patut dipertanyakan ini mesinnya gimana kayak gitu, kok sepanas ini baru aja dinyalain data internet setengah menit kayak gitu. Tapi panasnya kadang hilang-hilang guys. Jadi kadang hilang sendiri, mungkin datanya dipakai sekitar 10 menit kayak gitu, internetan lancar, panasnya kadang hilang, terus kadang muncul lagi, jadi kayak nggak seimbang banget. Dan ini kerasa banget ngegumpal di bagian sini. Next, lanjut ke cacatan yang kelima, ini pada bagian slot SIM di slot kedua, jaringannya itu ngilang. Jadi aku pakein SIM dual SIM ini kan BTW HP slotnya triple slot ya, bisa dual SIM sama satu memori. Cuman untuk slot yang kedua jaringannya bener-bener lemah banget. Untuk unit yang aku dapatkan, slot SIM 1 aman, kalian bisa melihat 4G-nya main, tapi di slot SIM kedua ini nggak bisa, kadang kayak panggilan darurat kayak gitulah. Ya itu masalah kerasa banget sih, jadi ini kayak cacat lah untuk slot SIM-nya untuk unit yang aku dapatkan. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku ceritakan sama kalian. Tapi BTW aku mau ngomongin dulu, kalau HP ini dipakai bisa nggak sih bang? Ya jujur aja ini HP dipakai normal-normal aja guys. Kebetulan untuk unit yang aku dapatkan emailnya kedaftar, jadi jaringan ini aman, slot SIM 1 aman, internet lancar, layar juga meskipun bermasalah ini ya bisa dipakai kayak gitu. Buat dipakai nyaman-nyaman aja, buat internet, sosial media, buat buka-buka WhatsApp kayak gitu. Terus speakernya juga normal, baterainya normal. Ya ini HP bisa dipakai sih, 500.000 bisa pakai HP, ya sebenarnya murah banget. Cuman kalau ditanya worth it atau enggak, menurut aku mending jelas di skip HP beginian karena terlalu banyak resiko ya yang akan kalian dapatkan untuk pengalamanku. Selebihnya namanya HP murah, tentu ya nggak boleh ngarep banyak sebenarnya. Selebihnya kalian komen aja di video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Menurut kalian gimana dengan HP beginian?